Suamiku justru menikah lagi saat aku jadi TKW. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Tunggu sebentar, Pak. Sepertinya saya salah alamat. Ucapku dengan suara yang sengaja kutenangkan, meskipun ada ketegangan yang berusaha kututupi. Supir taksi menoleh sekilas melalui kaca spion, tetapi tidak banyak bertanya. Aku tahu dia mungkin terbiasa dengan penumpang yang berubah pikiran di tengah perjalanan. Namun bukan ini sejak awal yang kurencanakan. Aku telah meminta sopir taksi menghentikan mobil tepat di depan sebuah rumah berlantai 2 yang berdiri megah di Desa Wanareja, salah satu desa di Pulau Jawa. Rumah itu terlihat jauh lebih mewah dibandingkan rumah-rumah yang lain di sekitarnya. Halamannya luas, dengan taman kecil yang tertata rapi dengan pagar besi tinggi yang menambah kesan kokoh dan berkelas. Tidak sulit orang-orang menebak bahwa pemilik rumah ini pasti memiliki penghasilan lebih dari cukup. Tapi bagiku bukan rumah itu yang menarik perhatianku, melainkan pemandangan yang terjadi di depannya. Di halaman, seorang pria berdiri dengan pakaian santai, mengenakan kaos polos dan celana pendek. Aku mengenali sosok itu dengan sangat jelas. Mas Zulfi, suamiku. Namun yang membuatku terpaku bukan hanya kehadirannya di sana. Di dekatnya, seorang anak kecil balita laki-laki berusia sekitar 2 atau 3 tahun, tertawa dengan lepas saat Mas Zulfi menggendongnya tinggi-tinggi, lalu melemparkannya sedikit ke udara sebelum menangkapnya kembali. Tawa bocah itu begitu ceria, penuh kebahagiaan yang tulus, seolah ia merasa aman dan nyaman di dalam pelukan Mas Zulfi. Aku merasakan jantungku berdegup semakin cepat. Sejak kapan suamiku dekat dengan seorang anak kecil? Aku menelan ludah dengan susah payah. Rasanya lidahku keluh. Bukan hanya itu saja, ada seorang wanita muda yang berdiri tidak jauh dari mereka. Perempuan itu tertawa kecil melihat kebersamaan antara Mas Zulfi dan anak itu. Ekspresi wajahnya penuh dengan kehangatan. Sesekali dia menyentuh lengan Mas Zulfi atau membetulkan rambut anak kecil itu dengan gerakan yang begitu alami. Seakan-akan mereka adalah satu keluarga. Tanganku bergetar saat meraih ponsel dari dalam tas. Jemariku berusaha tetap stabil saat mengetik pesan. Pagi mas, lagi apa? Hari ini aku libur, bisa video call? Aku memperhatikan dari dalam taksi. Mataku mengikuti gerakan Mas Zulfi yang tiba-tiba menghentikan aktivitasnya dan mengeluarkan ponsel dari sakunya. Dia membaca pesanku dengan cepat. Saat itulah perempuan muda di sebelahnya melirik ke layar ponselnya, mendekat sedikit, seolah tidak ingin ketinggalan isi pesan yang masuk. Jantungku mencelos. Bisa jadi dia ikut membaca pesan yang aku kirim. Beberapa detik kemudian, balasan muncul di layar ponselku. Waduh, gak bisa video call Nadira. Lagi sibuk, banyak pesanan yang harus didata. Nanti bisa dimarahi sama Pak Bos. Mataku masih terpaku pada Mas Zulfi yang kini mengetik sesuatu dengan santai, sebelum akhirnya memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku celananya. Dia bahkan tidak terlihat terburu-buru atau merasa bersalah. Tanganku mengetik lagi, mencoba sekali lagi. Hari ini kan hari spesial kita, Mas. Aku menunggu, tetapi tidak ada balasan. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana suamiku menutup ponselnya dan kembali sibuk bercanda dengan anak kecil itu. Seolah pesan dariku sama sekali tidak ada artinya. Seolah kehadiranku dalam hidupnya sudah tidak lagi penting. Dada ini terasa begitu sesak. Mataku terasa panas. Namun aku tidak ingin menangis di dalam taksi ini. Tidak di depan supir yang sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi padaku. Dengan suara yang lebih stabil, aku akhirnya berkata, "Benar, Pak. Kita memang salah alamat.
Tolong antar saya ke desa Karangduwur saja ya. Supir itu menoleh sekilas. Oh, desa Karangduwur ya? Itu agak jauh dari sini, Bu. Kurang lebih 30 kilometer. Aku mengangguk. Tidak apa-apa, Pak. Saya ingin pulang ke rumah orang tua saya saja. Supir taksi itu tidak banyak bertanya. Dia hanya mengangguk dan mulai mengarahkan mobilnya ke jalan lain. Aku menatap keluar jendela, mencoba menenangkan diriku sendiri. Angin yang masuk dari celah jendela terasa sedikit membantu. Meskipun perasaan yang berkecamuk dalam dadaku tetap saja sulit aku ungkapkan. Ya Allah, aku masih belum percaya Mas Zulfi dengan wanita lain, padahal selama ini aku bekerja keras sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri demi membantu perekonomian rumah tangga setelah Mas Zulfi mengalami kecelakaan kerja yang membuat kakinya menjadi pincang. Aku berusaha sebisa mungkin untuk tetap berkomunikasi dengan suamiku meskipun jarak memisahkan kami. Namun kenyataan yang kini ada di hadapanku benar-benar menghancurkan semua harapan yang telah kupegang erat. Mas Zulfi telah mengkhianatiku. Mungkin aku tidak pernah mendengar penjelasan apapun darinya. Dan mungkin aku tidak butuh alasan apapun. Aku sudah melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Namun belum saatnya aku mengungkapkan itu semua. Aku menghembuskan nafas panjang, mencoba menahan air mata yang terasa menggenang di pelupuk mataku. Aku tidak ingin menangis sekarang, tidak di dalam taksi ini. Jalanan mulai berubah. Rumah-rumah semakin jarang terlihat, digantikan oleh pepohonan tinggi yang berbaris di sepanjang jalan. Aku terus menatap keluar jendela, membiarkan pemandangan itu menemani perjalanan pulangku kali ini. Rumah ibu berada di bawah lereng gunung, jauh berbeda dengan rumah megah yang kini ditempati oleh Mas Zulfi di tengah kota. Perbedaan itu kini semakin terasa, bukan hanya dalam hal lokasi, tetapi juga dalam hidup yang kini harus kutempuh seorang diri. Jika memang benar Mas Zulfi sudah berkhianat denganku. Sesampainya di desa orang tuaku, aku melihat kondisi rumah begitu sunyi. Tidak ada orang pun yang menyambutku saat aku melangkah masuk ke halaman depan. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun pisang di pekarangan. Hanya suara gesekan ranting dan cicit burung gereja yang terdengar samar di kejauhan. Aku tahu, orang tuaku pasti masih berada di sawah, seperti kebiasaan mereka sejak dulu. Mereka baru akan pulang ketika matahari mulai meredup, saat sinarnya berubah menjadi jingga keemasan di ufuk barat. Sudah lebih dari 2 tahun aku tidak pulang, tapi segalanya tetap sama. Aroma tanah basah, pagar kayu yang mulai lapuk, dan kesunyian yang dulu terasa menenangkan, kini justru terasa begitu menyesakkan. Dengan susah payah, aku menurunkan koper-koperku satu persatu dari bagasi mobil. Tanganku terasa lemas, bukan karena beban koper, tetapi karena beban di hatiku yang semakin berat. Tiba-tiba mataku menangkap sesuatu di atas koper hitamku. Sebuah kotak kado berwarna merah marun dengan pita emas yang masih terikat rapi. Jantungku mencelos. Kotak apa itu? Kotak yang sengaja aku persiapkan sejak bulan lalu, ketika aku masih berada di luar negeri, ketika aku masih berada di negeri orang. Aku memilihnya sendiri, membungkusnya dengan hati-hati, membayangkan bagaimana ekspresi Mas Zulfi saat menerimanya. Isinya adalah jam tangan mahal yang kubeli dari hasil kerja kerasku. Aku bahkan sudah menyiapkan pesan manis yang ingin aku sampaikan bersamanya. Tapi kini, aku bahkan tidak ingin melihatnya lagi. Air mataku yang sedari tadi kutahan, akhirnya jatuh juga. Bahuku bergetar, dadaku terasa nyeri. Aku menggigit bibir, berusaha agar tangisku tidak meledak di hadapan supir taksi yang masih berdiri menungguku. "Mbak, ini tidak dibawa?" tanya supir itu hati-hati sambil mengangkat kotak kado tersebut. Aku menatapnya sesaat, lalu menggeleng. "Buat bapak saja," jawabku lirih.
Suaraku hampir tidak terdengar. Supir itu terlihat ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk dan menerimanya. Aku merogoh dompet, menyerahkan beberapa lembar uang sebagai bayaran karena perubahan tujuan yang lebih jauh dari yang aku rencanakan. Aku menambahkan 500.000 rupiah sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih ya Mbak, katanya sebelum masuk ke dalam mobil dan melaju pergi, meninggalkanku sendirian di teras rumah. Aku menghela nafas panjang. Hatiku terasa semakin hampa. Hari ini seharusnya menjadi hari yang bahagia. 10 tahun yang lalu, tepat di tanggal ini, aku dan Mas Zulfi mengikat janji suci. Kami sengaja menikah di tanggal yang sama dengan hari jadian kami, agar tidak perlu menghitung ulang setiap tahunnya. Dulu kami selalu merayakan hari ini bersama dengan makan malam sederhana, hadiah kecil, atau sekedar berjalan-jalan berdua. Tapi hari ini, aku bahkan tidak tahu apakah pernikahan kami masih bisa disebut pernikahan. Perasaan itu begitu menyakitkan sehingga aku merasa dadaku hampir meledak. Aku melangkah masuk ke dalam rumah, menuju kamar mandi. Begitu menemukan kamar mandi, aku menyalakan kran dan langsung mengguyurkan air dingin ke wajahku, berharap bisa meredakan tangis yang semakin deras. Aku tahu, menangis tidak akan merubah apapun. Tapi semakin aku mencoba menghentikannya, semakin air mataku mengalir. Aku merosot ke lantai, menyandarkan punggungku di dinding kamar mandi. Nafasku tersengal, dada ini terasa begitu sesak, seakan-akan ada sesuatu yang menekan dari dalam. Seumur hidupku, aku tidak pernah merasakan kesedihan sebesar ini. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku terduduk di sana. Tangisku perlahan mereda, berganti dengan perasaan hampa yang semakin menyakitkan. Dengan langkah gontai, aku berjalan menuju kamar lamaku. Kamar kecil dengan lemari kayu tua dan kasur tipis yang dulu selalu membantuku untuk tidur nyenyak. Begitu tubuhku menyentuh kasur, aku memejamkan mata. Aku ingin lari dari kenyataan yang menyakitkan ini. Sempat terlintas di pikiranku untuk mengakhiri segalanya. Di bawah lemari itu, aku tahu ada botol racun serangga. Jika aku meminumnya sekarang, mungkin aku bisa terbebas dari rasa sakit ini. Namun bayangan wajah dua gadis kecil muncul dalam benakku. Hana dan Hani, putri kembarku. Sudah lama aku tidak melihat mereka. Mas Zulfi hanya pernah mengirimkan foto-foto mereka sesekali. Tapi setiap kali aku meminta video call, alasannya selalu sama. Anak-anak sedang di sekolah. Padahal aku sendiri yang dulu memasukkan mereka ke sekolah yang lengkap dengan penuh fasilitas, berharap mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Tapi sekarang, di mana mereka sekarang? Kenapa tadi aku tidak berpikir untuk menjemput mereka? Apakah mereka masih mengingatku? Selama ini Mas Zulfi tidak pernah menunjukkan wajahku pada mereka. Aku bahkan tidak tahu apakah mereka masih menganggapku sebagai ibu mereka. Aku ingin bangun, ingin kembali ke kota untuk menemui mereka. Tapi tubuhku terlalu lelah, mataku bengkak, kepalaku pening, dan dadaku masih terasa begitu berat. Aku kembali memejamkan mata, bibirku bergetar menyebut asma Allah. Meskipun aku sadar, selama ini aku hanya mengingatnya ketika berada di dalam kesulitan. Semakin lama suara di sekitarku semakin samar. Kepalaku terasa berat. Hingga akhirnya semuanya menjadi gelap. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku kehilangan kesadaran. Semuanya terasa gelap, sunyi, dan hampa. Seolah aku terperangkap dalam ruang tanpa waktu. Namun perlahan-lahan, kesadaranku mulai kembali. Aku bisa merasakan sesuatu kehangatan yang familiar di dekatku. Ada seseorang di sini. Kelopak mataku terasa berat, seolah ada beban yang menahannya untuk membuka. Aku mencoba memicingkan mata sedikit demi sedikit, membiarkan cahaya masuk secara perlahan. Pandanganku masih buram, tetapi seiring waktu, aku mulai bisa melihat sekelilingku dengan lebih jelas.
Lampu kamar kini menyala terang, menerangi setiap sudut ruangan yang begitu akrab bagiku. Aroma kayu jati dari perabotan lama masih sama seperti dulu, membawa kenangan masa kecil yang tiba-tiba menyeruak di pikiranku. Di sana, duduk di tepi ranjang, adalah ibuku. Perempuan itu tetap seperti yang kuingat. Wajahnya penuh ketenangan, dengan garis-garis halus yang semakin jelas di sekitar matanya. Namun senyumannya tetap lembut, penuh kasih sayang, seperti selalu. Pandangannya tertuju padaku, memancarkan kehangatan yang sudah lama aku rindukan. "Bu," suaraku lirih, hampir seperti berbisik. Tenggorokanku terasa kering, tetapi aku berusaha untuk berbicara. Dengan sisa tenaga yang aku punya, aku mencoba untuk bangkit, memaksakan tubuhku untuk duduk. Tanpa berpikir panjang, aku langsung merengkuh tubuh perempuan itu ke dalam pelukanku. Seketika semua emosi yang selama ini kutahan runtuh begitu saja. Air mataku kembali jatuh, membasahi bahunya. Aku merasakan kehangatan di tubuhnya. Aroma khas ibuku yang selalu membuatku merasa nyaman. Betapa aku telah merindukan pelukan ini. "Kapan kamu sampai, Nduk? Ibu sama sekali tidak tahu kalau kamu akan pulang." Suaranya terdengar begitu lembut, penuh kehangatan. Tangannya kasar karena bertahun-tahun bekerja di sawah dengan tekun mengelus kepalaku. Menenangkan. Aku masih menyembunyikan wajahku di dekapannya. Tidak sanggup melihat matanya, tidak sanggup menjawab pertanyaannya dengan jujur. "Bu," hanya kata itu yang keluar dari bibirku. Suaraku bergetar, penuh dengan kepedihan yang tak bisa aku ungkapkan. Ibuku menghela nafas pelan. Tangannya semakin erat mengusap kepalaku, seolah mengerti bahwa aku sedang menghadapi sesuatu yang berat. Sejak kecil, aku memang tidak pernah bisa menyembunyikan apapun darinya. Setiap kali ada masalah, aku selalu berlari ke pelukannya. Hubungan kami memang begitu dekat. Usia ibu yang hanya terpaut 20 tahun denganku membuatnya bukan hanya sekedar orang tua, tetapi juga sahabat, tempat berbagi segala keluh kesah tanpa perlu takut dihakimi. "Iya, Nduk, ibu di sini," bisiknya dengan penuh kasih. Ibuku tidak langsung bertanya. Beliau tidak memaksaku untuk berbicara atau menuntut penjelasan tentang keadaanku. Ia hanya duduk di sampingku, membiarkan tangisku mereda dengan caranya sendiri. Hangatnya dekapan ibu memberikan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah pelukan itu adalah tempat teraman di dunia. Tempat di mana semua beban di hatiku bisa sedikit berkurang. Setelah beberapa saat, suara lembutnya kembali terdengar. "Kamu pasti belum makan ya, Nduk?" ucapnya, sembari mengusap punggungku dengan penuh kasih sayang. "Tadi Bapak pergi lagi mencari kangkung. Ibu sudah memasak tumis kangkung kesukaanmu, juga menggoreng ikan lele. Ayo, makan dulu. Perutmu tidak boleh dibiarkan kosong." Aku mengangkat wajahku yang masih basah oleh air mata, lalu mengangguk dengan pelan. Ibu selalu tahu bagaimana caranya membuatku merasa lebih baik, meskipun hanya dengan kata-kata sederhana. Tidak ada paksaan, tidak ada desakan, hanya kepedulian yang tulus. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuatku merasa sedikit lebih kuat. Di meja makan, Bapak dan Ibu sudah duduk rapi menantiku. Aku baru saja keluar dari kamar mandi setelah membersihkan diriku. Kain handuk masih melingkar di kepalaku. Aroma masakan ibu memenuhi ruangan. Tumis kangkung yang masih mengebul, ikan lele yang digoreng dengan renyah, dan nasi hangat yang terlihat begitu menggiurkan. Aku tahu ini adalah makanan yang selalu berhasil menggugah seleraku sejak kecil. Namun kali ini, entah mengapa, aku tidak merasakan lapar sama sekali. Setiap suapan terasa hambar di lidahku, dan setiap kunyahan terasa berat. Namun aku tidak ingin mengecewakan Bapak. Aku tahu betapa sulitnya mencari kangkung di kebun.
Apalagi dalam keadaan musim hujan seperti ini. Dengan susah payah, aku memaksakan diriku untuk menelan makanan di hadapanku. Meskipun rasanya seperti memakan sesuatu yang tidak terasa. Aku mencoba tersenyum, meskipun aku yakin mereka berdua bisa melihat dengan jelas bahwa ada yang tidak beres denganku. Hening, tidak ada obrolan seperti biasanya. Biasanya ibu akan banyak bercerita tentang kebun belakang yang mulai ditumbuhi oleh tanaman liar, tentang tetangga sebelah yang baru saja melahirkan, atau tentang bapak yang kehilangan kunci motornya. Namun malam ini tidak ada obrolan ringan. Yang ada hanyalah keheningan yang menggantung di udara. Akhirnya aku memecahkan keheningan itu dengan sebuah pertanyaan yang sejak tadi mengganjal di hatiku. Bu, selama ini Mas Zulfi sering datang ke sini? Tanyaku hati-hati. Aku menundukkan kepala, tidak berani melihat langsung ke arah mereka. Bapak yang sedang menyendok nasi tiba-tiba menghentikan gerakannya. Matanya menoleh ke arah ibu, seolah menunggu reaksi darinya. Namun ibu tetap tenang, tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya. Ia hanya tersenyum lembut, seperti biasa, seolah-olah pertanyaanku bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Besok saja kita bicarakan semuanya ya, Nduk, jawabnya, dengan suara yang lembut dan penuh ketenangan. Ibu yakin kamu pasti lelah. Istirahat dulu ya, jangan lupa sholat, lalu tidurlah. Besok ibu akan meluangkan waktu untuk menjawab semua pertanyaanmu. Aku mengerutkan kening. Aku hanya ingin tahu satu hal saja, Bu. Ibu terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab. Zulfi sesekali datang ke sini dengan si kembar. Sesederhana itu, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada tambahan kata-kata, berbeda dari biasanya, di mana ibu selalu menjelaskan sesuatu dengan detail. Ada sesuatu yang tidak ia katakan, ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Mungkinkah ibu tahu bahwa suamiku telah mengkhianatiku? Jika iya, kenapa ibu tidak pernah mengatakan apapun? Kenapa ia memilih untuk diam? Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku tidak ingin bertanya lebih jauh. Aku takut jawaban yang akan kudapatkan lebih menyakitkan daripada diam. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku bangkit dari kursi, pamit ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Aku membiarkan air dingin mengalir di wajahku, mencoba menenangkan hatiku yang semakin bergejolak. Kemudian aku menggelar sajadah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bersujud bukan hanya karena kewajiban, tetapi juga karena hatiku benar-benar hancur. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Dan di dalam sujudku itu, aku berdoa dengan sepenuh hati. Ya Allah, jika cobaan ini adalah teguran-Mu, maka kuatkanlah hatiku untuk menerimanya. Jika ini adalah cara-Mu untuk menunjukkan jalan yang terbaik bagiku, maka tunjukkanlah aku dengan cahaya-Mu. Aku lemah ya Rob, aku tidak tahu harus berbuat apa. Jangan biarkan aku tersesat dalam rasa sakit ini. Jangan biarkan amarah dan kesedihan menguasai hatiku. Berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi semuanya. Dan tunjukkanlah apa yang terbaik untukku dan anak-anakku. Amin. Setelahnya, aku bergegas ke kamar, mengunci pintu, dan membiarkan air mata yang aku tahan kembali jatuh tanpa suara. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi malam ini aku hanya ingin menangis dalam diam. Setelah menyelesaikan sholat dan menumpahkan segala keluh kesahku dalam doa, aku perlahan bangkit dari sajadah. Begitu pandanganku menyapu sekeliling kamar, aku baru menyadari betapa rapi dan bersihnya ruangan ini. Seakan-akan ibu telah menyiapkannya dengan cermat, seolah beliau sudah tahu bahwa aku akan kembali ke rumah ini. Dinding yang dulu terlihat kusam, kini nampak lebih cerah dengan warna cat baru. Aroma khas cat yang masih samar-samar tercium, membuatku bertanya-tanya kapan terakhir kali ibu mengecat ulang kamarku.
Apakah ini bentuk harapannya agar aku merasa nyaman berada di sini lebih lama? Rak-rak di sudut kamar pun bebas dari debu. Begitu pula dengan deretan bingkai foto yang tertata dengan rapi. Aku melangkah mendekati meja kecil di sisi tempat tidur. Tanganku terulur mengambil salah satu bingkai. Foto-foto yang menghiasi kamar ini merupakan potret kehidupanku di masa lalu. Momen-momen yang dulu penuh dengan kebahagiaan, namun sedetik kemudian aku menyesalinya. Gambar-gambar yang ada di dalam bingkai seakan menjadi jendela yang membuka kembali kenangan lama. Hampir setiap foto, ada wajah Mas Zulfi, tersenyum menggenggam tanganku, berdiri di sampingku. Bahkan ada foto pernikahan kami yang masih bertengger manis di dinding. Tanpa bisa dicegah, air mataku kembali mengalir. Dulu foto-foto ini adalah bukti kebahagiaan kami. Tetapi sekarang, mereka hanyalah saksi bisu dari luka yang kian menganga di hatiku. Tidak ingin membuat ibu dan bapak khawatir jika mereka melihatku menangis lagi. Aku segera meraih bantal dan menenggelamkan wajahku ke dalamnya, meredam isakan yang semakin sulit aku tahan. Malam ini terasa begitu panjang. Detik demi detik berjalan dengan lambat, seolah ingin membuatku semakin tersiksa dalam ketidakpastian. Aku mencoba memejamkan mata, berharap bisa terlelap, tetapi pikiranku tidak mau diajak berdamai. Berulang kali aku membolak-balikan badanku, mencoba mencari posisi yang nyaman, tetapi tetap saja tidur tidak kunjung datang. Dengan sedikit enggan, aku meraih ponsel yang tergeletak di sampingku. Ada harapan kecil dalam hatiku bahwa mungkin, hanya mungkin, Mas Zulfi mengirimkan pesan. Namun layar ponselku tetap sunyi. Tidak ada satupun pesan darinya. Tidak ada panggilan tak terjawab. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia memikirkan atau sekedar mengingat keberadaanku. Kenapa aku baru menyadari ini sekarang? Gumamku dengan pelan, menatap layar ponsel dengan mata berkaca-kaca. Selama ini, Mas Zulfi memang jarang sekali membalas pesanku dengan cepat. Setiap kali aku bertanya apa yang sedang ia lakukan, jawabannya selalu sama, sibuk. Hanya itu, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada usaha untuk membuatku merasa lebih tenang. Aku mulai mengingat-ingat bagaimana komunikasi kami selama beberapa bulan terakhir. Rasanya ia mulai menjauh dariku sejak rumah baru itu selesai dibangun. Dia semakin jarang menghubungiku, kecuali jika mendekati tanggal gajianku. Saat itu saja ia akan lebih perhatian, menanyakan kabarku, dan berbicara lama daripada biasanya. Pikiranku mulai dipenuhi pertanyaan yang selama ini aku abaikan. Jika perempuan yang aku lihat kemarin memang istrinya, lalu di mana anak-anakku? Hari ini adalah hari Minggu. Mereka seharusnya berada di rumah bersama ayah mereka. Tetapi kenapa aku tidak melihat mereka sama sekali? Tanpa sadar, tanganku mulai bergerak sendiri, membuka aplikasi Facebook. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang bisa kutemukan di sana. Sesuatu yang selama ini tidak pernah aku ketahui. Aku mulai mengetik, mencari nama-nama yang mungkin digunakan oleh Mas Zulfi. Tapi nihil, akunnya tidak ada. Atau mungkin ia telah menggantinya. Aku tidak menyerah. Aku mencoba mencari akun milik adik kandungnya, karena aku ingat mereka cukup dekat dan sering berkomentar di unggahan satu sama lain. Setelah mengulir layar yang selama lebih dari 30 menit, akhirnya aku menemukannya. Dari sana, aku mulai menelusuri daftar teman dan unggahan yang pernah ia buat. Dan disitulah aku menemukannya. Sebuah akun yang membagikan banyak sekali foto Mas Zulfi bersama seorang perempuan muda. Tanganku gemetar ketika membuka profilnya. Sayangnya, aku belum berteman dengannya. Jadi tidak semua unggahannya bisa aku lihat. Namun dari beberapa postingan yang terlihat, aku bisa menyimpulkan satu hal. Perempuan itu bernama Herlin. Usianya jauh lebih muda dariku. 10 tahun lebih muda. Tepatnya, dan berdasarkan keterangannya, dia adalah istri dari Mas Zulfi.
Jantungku berdegup semakin cepat. Tenggorokanku mulai terasa kering. Aku merasa sesak. Pernikahan seperti apa yang mereka jalani? Tidak pernah ada pembicaraan tentang perpisahan di antara kami. Jika memang ia menikah lagi, seharusnya aku mendapatkan pemberitahuan. Seharusnya aku mendapatkan pemberitahuan, bukan? Seharusnya aku tahu. Tapi kenyataannya, aku tidak tahu apa-apa. Aku telah dibodohi selama ini. Tangan kiriku mengepal erat, sementara tangan kananku masih menggenggam ponselku. Hatiku penuh dengan amarah, kecewa, dan pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Dan yang lebih menyakitkan lagi, aku masih belum tahu di mana anak-anakku berada. Aku melewati malam dengan perasaan gelisah yang tak kunjung reda. Tidur terasa mustahil bagiku malam ini. Pikiranku terus berputar, dipenuhi dengan bayangan Mas Zulfi dan perempuan yang bersamanya. Aku mencoba memejamkan mataku, tetapi setiap kali aku melakukannya, wajah mereka kembali menghantui benakku. Waktu terasa berjalan begitu lambat sehingga akhirnya suara azan subuh berkumandang. Tanpa ragu, aku segera bangkit dari tempat tidur dan melangkah keluar kamar. Di dapur, ibu dan bapak sudah bersiap untuk menunaikan sholat subuh. "Sholat dulu, Nduk," kata ibu dengan lembut namun tegas. "Iya, Bu," jawabku, mencoba menenangkan hatiku yang masih kalut. Bapak maju ke depan sebagai imam, sementara aku dan ibu berdiri di belakangnya, menjadi makmum. Suasana sholat terasa begitu khusyuk. Saat selesai, aku sempat melirik ibu yang sedang berdoa dengan penuh harap. Ada kilau bening di sudut matanya, seolah ia menahan air mata yang ingin jatuh. Setelah selesai berdoa, aku menghela nafas panjang, mencoba memberanikan diri untuk berbicara. "Bu, aku mau ke desa Jati Asih hari ini. Aku ingin bertemu dengan anak-anak," ucapku hati-hati. Ibu terdiam sesaat sebelum akhirnya melepas mukenanya dan dengan cepat melipatnya dengan rapi. "Ibu ikut ya, Nduk," katanya tanpa ragu. Aku menatapnya heran. "Kenapa, Bu?" tanyaku, sedikit curiga. "Ibu juga kangen sama si kembar," jawabnya dengan suara lembut. Tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit aku artikan. Aku menggeleng pelan, mencoba mencari kepastian. "Adakah sesuatu yang ingin ibu sampaikan padaku?" tanyaku dengan hati-hati. Ibu tersenyum samar, meski ada kesedihan di baliknya. "Tidak ada, Nduk. Tapi kalau kamu ingin bercerita, ibu dan bapak selalu siap untuk mendengarnya," ucapnya penuh ketulusan. Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosi yang mendesak keluar. Namun akhirnya aku mengaku. "Kemarin aku melihat ada perempuan lain di rumahku, Bu. Tapi aku tidak tahu siapa dia." "Ibu juga beberapa kali melihat perempuan itu. Mertuamu bilang dia itu sepupu jauh mereka," jawab ibuku. Entah kenapa, aku merasa ada yang tidak beres dengan informasi itu. Atau mungkin ibuku sengaja tidak menceritakan semuanya yang dia tahu. "Memang pernahkah ibu ke rumahku saat aku masih di luar negeri, Bu?" tanyaku. "Sering, Duk. Ibu rindu dengan si kembar. Zulfi jarang membawanya ke sini. Kami paham. Kan situasinya tidak sama seperti dulu saat masih ada kamu. Apalagi kondisi Zulfi yang sekarang susah dalam berjalan. Jadi kami yang sering ngalah mengunjungi si kembar," jawab ibuku. "Tapi," tanyaku. "Tapi," tanyaku menunggu penjelasan lebih lanjut. Ibu menggeleng. "Tidak ada tapi, Nduk. Sudahlah, itu saja." "Terus bagaimana kabar Hana-Hani, Bu? Sudah lama sekali aku tidak melakukan video call dengan mereka," lanjutku,
Masih penasaran ingin tahu lebih banyak sebelum memutuskan untuk bertemu dengan Mas Zulfi, suamiku. Kamu tidak tahu, Hana Hani sekarang di pondok pesantren. Ibu tidak tahu persis di mana. Zulfi bilang kami dilarang untuk mengunjungi mereka. Khawatir kalau si kembar merasa tidak betah dan ingin pulang. Jawab ibu. Sejak kapan, Bu? Selama ini aku sering menerima kiriman video dari Mas Zulfi. Aku kira mereka masih di rumah bersama Mas Zulfi. Ujarku terkejut. Sudah lebih dari setahun, Dok. Ibu pikir kamu tahu, karena saat itu Zulfi bilang si kembar ke pondok atas permintaanmu. Jawab ibu. Aku terdiam, merenung kembali semua kata-kataku. Tak pernah sekalipun aku meminta suamiku untuk menempatkan anak-anak di pondok pesantren. Sepertinya aku harus pulang sekarang, Bu. Aku harus bertemu dengan anak-anak, kataku sambil memutuskan untuk segera berangkat. Aku masuk ke kamar terlebih dahulu dan mulai bersiap. Namun saat aku keluar, aku melihat ayah dan ibu sudah berada di mobil Dika, adik kandungku. Kami akan mengantarmu, Dok, kata ibuku sambil melongok dari jendela mobil. Aku tidak bisa menolak dan menurut begitu saja. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa hening, seolah ada sesuatu yang mengganjal di pikiran kami masing-masing. Aku hanya bisa menatap keluar jendela, melihat jalanan yang sepi, sementara ibuku duduk diam di sampingku. Begitu tiba di depan rumah, aku melihat pintu rumahku yang nampak tertutup dengan rapat. Rasanya seperti rumah itu bukan milikku lagi. Aku turun lebih dulu dari mobil dan berjalan menuju rumah mertua, yang beruntungnya hanya berjarak 2 rumah dari rumahku. Begitu tiba di sana, aku mengetuk pintu rumah mertuaku yang terkunci dengan rapat. Langit sudah mulai gelap dan suasana semakin terasa sepi. Aku mencoba menghubungi tukang kunci yang membuatkan duplikat kunci rumahku sendiri. Untungnya, aku dulu mengikuti nasihat adikku untuk menyimpan sendiri dokumen penting di tempat yang aman. Tanah rumah ini atas namaku, dan sertifikatnya disimpan dengan orang tuaku. Jadi meskipun rumah ini sudah terkunci dengan rapat, aku merasa sedikit lebih tenang karena masih ada kontrol atas nama yang terjadi. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. "Maling! Ada maling!" Suara itu memecahkan kesunyian malam, dan dalam hitungan detik, beberapa orang mulai keluar dari dalam rumah mereka. Penasaran dengan keributan yang terjadi, aku melambaikan tangan dan menyapa warga yang mulai berkumpul. "Ini saya, ibu-ibu, Nadira, pemilik rumah ini," teriakku dengan percaya diri. Sambil melangkah maju, aku menyalami mereka satu persatu, berusaha menunjukkan bahwa aku tidak datang dengan niat yang buruk. Meski aku merasa sedikit canggung, aku berusaha menjaga sikapku agar tetap tenang. Namun aku bisa merasakan perubahan ekspresi pada wajah mereka. Beberapa orang nampak kebingungan, dan yang lainnya bahkan terlihat tidak percaya bahwa aku benar-benar ada di sini lagi setelah sekian lama pergi. Nampaknya mereka tidak menyangka kalau aku akan kembali ke desa ini. "Bukankah kamu sudah bercerai dengan Zulfi, Dira?" tanya Bu Erna, tetangga yang cukup dekat denganku. Suaranya terdengar penasaran dan ada sedikit keraguan di matanya. "Loh, kata siapa, Bu? Sampai detik ini saya masih menjadi istrinya Mas Zulfi, Bu Erna. Bahkan kemarin kami merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-8. Jawabku dengan lantang. Aku sengaja berbicara agak keras, supaya semua orang di sekitar bisa mendengar. Aku ingin mereka tahu bahwa aku masih sah menjadi istri Mas Zulfi, dan bahwa dia telah melakukan kesalahan padaku. Bu Erna mengangguk, tetapi aku melihat matanya melirik ke arah seorang perempuan yang berdiri di tengah halaman, dengan seorang anak kecil di gendongannya. Perempuan itu nampak biasa saja, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh dari tatapannya. Beberapa warga yang tadinya hanya berdiri mulai mendekat. Nampaknya ingin tahu lebih banyak. "Bu Erna,
Tahu di mana Hana Hani sekarang? Tanyaku, memecahkan keheningan. Aku sangat penasaran dengan kabar anak-anakku, karena sudah lama aku tidak mendengar kabar mereka. Bu Erna menggelengkan kepala. Sudah lama aku tidak melihat mereka. Sulfi bilang si kembar ikut sama orang tuamu. Jelas Bu Erna, masih dengan nada yang agak ragu. Aku merasa sedikit kecewa mendengar jawaban itu. Selama ini aku sudah menduga bahwa Mas Sulfi pasti akan menjaga jarak dengan keluargaku. Tetapi tidak pernah terbayangkan bahwa dia akan begitu jauh mengasingkan anak-anak kami. Aku memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan dengan Bu Erna dan langsung berbalik menuju perempuan yang sedang berdiri dengan anak di gendongannya. Perempuan itu menatapku dengan tajam. Matanya penuh emosi. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Dan aku merasa yakin bahwa perempuan itulah yang kemarin bersama dengan Mas Sulfi. Dan perempuan itu juga yang aku lihat di Facebook adiknya Mas Sulfi. Oh, jadi kamu yang menjadi penyebab masalah selama ini. Di mana Mas Sulfi? Aku butuh bicara dengannya. Tanyaku dengan suara yang lebih tegas. Aku merasa sudah tidak bisa lagi menahan kekesalan ini. Semua pertanyaan dan kebingunganku harus terjawab sekarang. Perempuan itu menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, dan saya tidak akan memberitahunya. Jawabnya dengan suara pelan. Aku bisa mendengar ada keraguan dalam suaranya. Seperti dia tidak terlalu yakin dengan dirinya sendiri. Tatapanku berpindah ke pintu yang terbuka sedikit di belakang perempuan itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku langsung meninggalkan dia dan bergegas masuk ke dalam rumah. Aku membayar tukang kunci dan meminta orang tuaku untuk masuk, sekalian mengajak Bu Erna. Bu Erna, ayo masuk. Panggilku dengan suara yang agak lembut, mencoba memecahkan ketegangan yang tercipta. Namun Herlin, perempuan yang tadi berdiri dengan anak di gendongannya, berteriak dengan keras. Jangan sembarangan masuk ke dalam rumah orang. Anaknya yang sedang digendong langsung menangis seketika. Aku hanya bisa menatap Herlin dengan tatapan tajam. Warga mulai berkumpul lebih banyak, dan beberapa dari mereka mendekat dengan rasa ingin tahu. Ini rumahku, Herlin. Benar kan namamu Herlin? Tanyaku dengan nada sedikit mengejek, meskipun aku merasa semakin tertekan dengan situasi ini. Perempuan itu hanya diam, meskipun aku bisa melihat betapa marahnya dia. Matanya nampak penuh dengan amarah, dan suaranya tertekan saat dia berbicara. Aku yang membeli rumah ini, uangku yang digunakan untuk membangunnya. Aku yang membeli seluruh perabotan yang ada di dalam rumah ini. Aku yang membayar listrik dan seluruh tagihannya. Jelasku dengan lantang. Mencoba memberi penjelasan yang tegas dan jelas kepada semua orang yang ada di sekitar. Tiba-tiba Bu Lurah yang sejak tadi berdiri di belakang ikut berbicara. Herlin itu istri Sulfi, Dira. Mereka sudah lama menikah, sah secara agama dan negara. Kebetulan suamiku yang mengurus surat izin nikah mereka. Jelas Bu Lurah. Aku terdiam, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja aku dengar. Poligami? Tanyaku. Suaraku sedikit terkejut. Bu Lurah menggeleng. Saat itu, Sulfi statusnya duda. Hatiku bergejolak. Bagaimana mungkin? Sampai detik ini aku tidak pernah mengajukan gugatan cerai. Aku tidak pernah menerima undangan dari pengadilan agama. Bagaimana bisa ada akte cerai yang sudah diterbitkan? Tanyaku, semakin bingung dan marah dengan kenyataan yang muncul. Aku merasa terjebak dalam kebingunganku sendiri. Mencoba memahami bagaimana semuanya bisa terjadi begitu saja tanpa aku tahu. Mbak Herlin, bisakah kamu menjelaskan ini? Bagaimana mungkin ada akte cerai yang sah jika aku sendiri tidak pernah menandatangani dokumen perceraian? Tanyaku dengan nada penuh tanya. Berusaha menahan rasa marah yang semakin membara di dadaku. Herlin hanya menatapku dengan wajah datar, lalu menjawab, "Mana aku tahu? Yang penting sekarang aku jadi istri sah dari Mas Sulfi, dan aku juga pemilik rumah ini." Suaranya tegas, namun ada sedikit nada ketegangan yang bisa aku rasakan.
Aku tidak bisa menahan amarah. Suaraku semakin meninggi. Panggil suamimu sekarang juga. Tidak usah berpura-pura polos di depan para tetangga. Kamu tahu persis kalau Mas Zulfi masih memiliki hubungan denganku. Setiap bulan aku mengirimkan uang untuknya. Dan kita sering berkomunikasi lewat panggilan video di malam hari. Aku yakin kamu tahu semua itu kan? Bahkan jika kamu tidak tahu semua rinciannya, jadi hentikan sandiwara ini. Ujarku dengan tajam, menekankan setiap kata. Herlin nampak terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepala. Aku tidak ingin berurusan dengan masa lalu, jawabnya dengan nada datar. Ia berbalik hendak masuk ke dalam rumah. Namun aku dalam keadaan yang sudah tidak bisa lagi menahan diri, mendorongnya dengan cukup keras. Sebenarnya doronganku tidak begitu kuat, tapi entah kenapa Herlin terjatuh ke tanah. Mungkin saja dia bermaksud mencari simpati dari orang-orang yang melihat kejadian itu. Aku menatapnya dengan ekspresi penuh sindiran. Herlin tidak lama kemudian bangkit, lalu berjalan pergi menuju rumah orang tua Mas Zulfi. Dia duduk di teras rumah mereka dan memandang lurus ke arahku dengan tatapan yang kosong. Di luar, orang tuaku masih berbicara dengan Bu Erna dan beberapa tetangga. Aku yang sudah sangat emosi memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Mataku tidak sengaja tertuju pada dinding ruang tamu, di mana foto pernikahan Mas Zulfi dengan Herlin tergantung dengan jelas. Di sampingnya ada beberapa foto keluarga mereka yang diambil saat perayaan Lebaran. Tanpa bisa menahan emosi, aku berdiri dengan cepat dan meraih figura foto itu. Kemudian melemparkannya ke lantai. Suara pecahan kaca menekakkan telinga dan menarik perhatian bapak yang berlari masuk ke dalam rumah. Sing eling, Duk. Mawas diri. Jangan sampai amarahmu menjadi masalah di kemudian hari, kata bapak dengan pelan, tanpa ada nada menggurui, namun cukup menenangkan. Aku hanya menggeleng, lalu berteriak dengan suara penuh amarah. Aku banting tulang, menggosok WC di negara orang, Pak. Tapi uangku malah dipakai untuk menghidupi perempuan lain. Alasan aku menjadi TKW dulu juga karena Mas Zulfi. Karena kecelakaan kerja itu, dia pincang. Sedangkan anak-anakku membutuhkan susu dan makan. Bapak pikir aku tidak sengsara di sana? Setiap malam aku menangis menahan rindu, Pak. Aku rindu anak-anakku, rindu suamiku. Terus saja air mataku jatuh. Tidak kuasa menahan perasaan yang begitu dalam. Meski aku tahu bahwa Bapak tidak bersalah dalam hal ini, namun rasa marahku yang tak terbendung membuatku semakin meledak-ledak. Aku melemparkan barang-barang yang ada di sekitarku, terutama benda-benda yang kuanggap milik Herlin. Perhatianku tertuju pada sebuah foto besar pernikahan yang terpajang di kamar. Aku yakin itu adalah kamar milik Mas Zulfi dan Herlin. Langkahku pasti menuju kamar itu. Aku melepaskan foto tersebut dari dinding dan dengan marah melemparkannya keluar dari jendela. Hatiku terasa semakin hancur. Kemudian aku mulai membuka satu persatu laci di meja rias. Aku tahu bahwa akte cerai itu harus ada di sana, di antara tumpukan dokumen yang tersimpan dengan rapat. Aku harus mengetahui kapan tepatnya aku dinyatakan menjadi janda. Kapan aku kehilangan suamiku yang selama ini aku perjuangkan. Aku merasa bingung, marah dan sakit hati. Namun aku tidak bisa berhenti mencari kebenaran. Astaga, apa yang terjadi di sini? Kalian semua melakukan apa di rumah ini? Segera keluar semua! Teriak Bu Harti, ibu mertuaku. Suaranya keras dan penuh emosi. Aku merespon dengan cepat, menutup pintu kamar dan segera menguncinya dari dalam. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, aku harus bisa membawa semua yang menjadi milikku. Aku harus bisa membawa semua yang menjadi hakku selama ini, dalam bentuk apapun itu. Namun alih-alih menemukan akta cerai seperti yang aku harapkan, mataku justru tertuju pada sebuah kotak perhiasan yang berisi kalung dan gelang yang terlihat sangat mewah. Aku tidak tahu mengapa, tetapi kotak itu terasa sangat mencurigakan. Tanpa membuang waktu, aku meletakkannya di kasur dan melanjutkan pencarianku. Aku mulai membuka satu persatu laci dan lemari yang ada di sekitar kamar itu.
berusaha menemukan apa yang aku cari. Akhirnya mataku menangkap sesuatu yang penting. Ini dia yang aku cari, ucapku pelan, menemukan sebuah tas kecil yang berisi berkas-berkas yang nampaknya sangat penting. Di dalam tas itu ada beberapa dokumen yang aku kenali, termasuk surat nikah Mas Zulfi dan Herlin, akta kelahiran anak mereka, serta yang paling mengejutkan, akta cerai milik Mas Zulfi dan akta cerai milikku. Aku duduk di kasur, membuka satu persatu dokumen yang ada di dalam tas itu. Mataku langsung tertuju pada akta cerai yang dicatat dikeluarkan oleh hakim pada bulan Desember 2022. Tepat 1 tahun setelah aku pergi ke luar negeri. Aku tidak pernah menduga hal itu bisa terjadi begitu saja. Sementara aku sendiri masih ingat betul bagaimana aku menangis hampir setiap malam di sana, merindukan keluargaku yang jauh. Tiba-tiba suara keras terdengar dari luar pintu kamar. Nadira, buka pintunya sekarang. Jangan kurang ajar kamu. Ini rumah anakku. Kamu tidak berhak ada di sini. Kamu sudah bukan lagi menantuku. Teriak Bu Harti dengan suara penuh kebencian, sambil menggedor-gedor pintu dengan sangat keras. Tangannya berulang kali mencoba memutar gagang pintu, membuat pintu bergetar dengan hebat. Aku tetap tenang dan duduk diam. Namun suara teriakan dan gedoran itu semakin keras. Buka! Buka! Suara Bu Harti semakin memekakan telinga. Setelah beberapa saat yang terasa panjang, aku akhirnya memutuskan untuk membuka pintu dengan senyuman termanis yang bisa aku lontarkan. Assalamualaikum Bu, sudah 5 tahun kita tidak berbicara. Kado ulang tahunku bulan lalu sudah sampai Bu. Tasnya cocok kan? Tanyaku dengan senyum yang terlihat sangat manis, meskipun hati ini penuh dengan kemarahan yang mendalam. Sementara itu, tanganku yang lain sengaja aku sembunyikan di belakang tubuhku, menyembunyikan tas berisi berkas-berkas yang baru saja aku temukan. Bu Harti tidak senang dengan sikapku dan segera mendekat. Kembalikan itu Nadira, apa yang kamu sembunyikan? Katanya dengan suara penuh amarah. Berusaha menarik tanganku, namun aku berhasil mengelak, menjaga jarak darinya. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku, Bu. Jawabku dengan tegas, sambil melangkah mundur sedikit, tetap menjaga jarak dari Bu Harti. Bu Harti tidak menyerah begitu saja. Dia terus berusaha merebut tas itu dariku, dan dengan terpaksa aku mendorongnya untuk mempertahankan apa yang sudah aku temukan. Doronganku membuatnya sempoyongan, dan aku memanfaatkan kesempatan itu untuk segera keluar dari kamar. Begitu aku melangkah keluar, aku mendapati Mas Zulfi sudah berdiri di depan pintu rumah. Matanya terbelalak besar saat melihatku. Sejenak kami saling bertatap muka, dan aku tidak bisa menahan senyum kecil yang tiba-tiba muncul di wajahku. Halo Mas, mendekatlah, jangan ragu. Apa kamu tidak merindukanku, Mas? Tanyaku sambil mengedipkan mata. Meskipun dalam hati, aku terus memperhatikan gerak-geriknya. Aku masih waspada, mencoba memastikan apakah dia membawa senjata tajam atau sesuatu yang bisa membahayakan. Mas Zulfi tetap terdiam, menatapku dengan tatapan kosong. Lalu akhirnya berkata, "Bukankah kamu bilang tiketmu baru bulan depan?" Aku menatapnya dengan tajam, merasa sangat bingung sekaligus marah. Bukankah kamu masih suamiku, Mas? Kenapa foto pernikahanmu dengan perempuan lain ada di rumah ini? Tanyaku dengan nada semakin tegas, mencoba menahan amarah yang semakin membuncah. Mas Zulfi berdiri dengan kaku di depan pintu, tidak berkata apa-apa. Tatapannya kosong, seakan bingung dengan pertanyaanku. Aku bisa merasakan udara di sekitar kami menjadi semakin tegang, seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutku adalah petir yang siap menyambar. Aku mengamati wajahnya dengan lebih saksama. Wajah yang dulu aku cintai, yang dulu begitu dekat denganku, kini terasa begitu asing. Aku bisa merasakan ketidakjujuran yang menggelayuti dirinya. Sebuah perasaan yang sangat sulit untuk kujelaskan.
tetapi aku yakin aku merasakannya. Apa yang kamu lakukan, Mas? Tanyaku. Suaraku sekarang lebih rendah, namun tetap penuh tekanan. Apa yang terjadi antara kamu dan Herlin? Kenapa dia bisa ada di sini? Kenapa foto pernikahan kalian ada di dinding rumah ini? Mas Sulfi mengalihkan pandangannya, seolah-olah dia sedang mencari-cari jawaban di tempat yang tidak kunjung ditemukan. Aku tahu dia sedang berusaha menghindari jawabannya. Atau mungkin dia sudah tidak tahu lagi bagaimana menjelaskan semuanya. Aku mendekatkan diriku sedikit, menatapnya langsung ke mata. Kamu tahu kan, setiap malam aku bekerja keras di luar negeri untuk mencari nafkah demi keluarga ini. Aku tidak pernah berhenti memikirkan kalian. Aku bahkan sampai menangis di sana karena merindukan rumah ini. Tapi sementara itu, kamu malah membiarkan pernikahan kita hancur begitu saja, Mas. Apa kamu tidak merasakannya? Apa kamu tidak ingat bagaimana kita dulu saling mencintai? Mas Sulfi terlihat semakin gelisah, namun dia tetap terdiam. Aku merasa frustasi. Sudah cukup lama aku menahan perasaan ini, dan sekarang semua kemarahan itu meledak begitu saja. Kenapa kamu diam saja, Mas? Kenapa kamu tidak memberikan penjelasan yang aku butuhkan? Kenapa harus ada Herlin? Kenapa harus ada foto itu? Apa kamu benar-benar sudah melupakan kami? Tanyaku. Nada suaraku mulai meningkat, hampir seperti teriakan yang sudah lama terpendam.